Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahma Salsanur Afni, mahasiswa semester 2 Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, program studi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan sistem penyiaran digital yang akan diterapkan di Indonesia, sekaligus untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah dasar penyiaran. Siaran televisi digital di Indonesia sudah tidak dapat terelakkan lagi keberadaannya. Sistem penyiaran digital merupakan perkembangan yang sangat pesat di dunia penyiaran, di mana terdapat peningkatan kapasitas layanan melalui efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara, tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan bahkan informasi pengingatan dini bencana. Mulai awal tahun 2012, Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2012 mengadopsi standar penyiaran televisi digital terrestrial digital video broadcasting, terrestrial second generation, yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007. Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menganggapnya sebagai suatu peluang bagi pengembangan industri penyiaran nasional ke depan. Sebelum menetapkan standar digital tersebut, pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian dan konsultasi publik dengan melibatkan para stakeholders terkait. Semua negara harus telah menetapkan tahun migrasi dari siaran analog ke digital. Negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika bahkan telah mematikan siaran analog atau analog switch off dan beralih ke siaran digital. Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa selambat-lambatnya implementasi penyiaran digital dimulai tahun 2012 dan di tahun-tahun berikutnya di kota-kota besar yang telah bersiaran digital akan dilakukan analog switch off. Dalam roadmap implementasi penyiaran televisi digital, pemerintah merencanakan bahwa tahun 2018 akan dilakukan analog switch off secara nasional. Akan tetapi karena adanya COVID-19 yang terjadi, maka pemerintah lebih memfokuskan untuk menangani COVID-19. Maka dari itu, pemerintah mulai menggencarkan kembali migrasi TV analog ke digital pada awal tahun 2022 ini. Penerapan teknologi penyiaran digital diharapkan memberikan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyediaan program siaran yang berlipat kali lebih banyak dibandingkan penyiaran analog. Dengan demikian, teknologi digital untuk penyiaran televisi dan radio memberikan peluang yang besar terhadap ketersediaan ruang bagi penyelenggara penyiaran, baik pengembangan dari yang ada sekarang maupun permintaan penyelenggaraan penyiaran baru. Penyiaran televisi digital terestrial adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF atau UHF seperti halnya penyiaran analog, akan tetapi dengan format konten yang digital. Dalam penyiaran televisi analog, semakin jauh dari stasiun pemancar televisi, sinyal akan semakin melemah dan penerimaan gambar menjadi buruk dan berbayang. Lain halnya dengan penyiaran televisi digital yang terus menyampaikan gambar dan suara dengan jernih, sampai pada titik di mana sinyal tidak dapat diterima lagi. Singkat kata, penyiaran televisi digital hanya mengenal dua status, terima atau tidak. Artinya apabila perangkat penerima siaran digital dapat menangkap sinyal, maka program siaran akan diterima. Sebaliknya, jika sinyal tidak diterima, maka gambar dan suara tidak muncul. Di sisi lain, digitalisasi penyiaran ini dalam praktiknya juga tidak sepenuhnya menguntungkan sebagaimana teori di atas kertas. Pertama, kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog. Kedua, bagi lembaga pengelola penyiaran dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan kerugian secara teknis. Ketiga, teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasionalkan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dalam digitalisasi. Keempat, kesiapan akses set-top box sebagai teknologi transisi.
Infrastruktur dan teknologi digital dalam sistem penyiaran memiliki banyak keunggulan dibanding infrastruktur dan teknologi analog. Kelebihan tersebut adalah esensi penggunaan frekuensi, sehingga dapat meningkatkan jumlah channel program, kualitas gambar dan suara yang lebih baik, penambahan jenis ragam layanan seperti audio, video, dan data, serta dukungan konvergensi televisi dengan berbagai perangkat teknologi informasi lain. Migrasi teknologi penyiaran dari analog menuju digital tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru tanpa persiapan yang matang. Transisi ini dalam praktiknya sangat terkait dengan kesiapan infrastruktur dan teknologi. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, pemilihan jenis atau standar teknologi yang tepat, pemahaman atas kelebihan dan kekurangan teknologi digital, serta kesiapan aspek non-teknologis seperti kondisi sosial, ekonomi, literasi, masyarakat, dan payung regulasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.